Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Ya, sekalian. Selamat shalom. pagi. Ya, selamat pagi Pak John. Ya, luar biasa ya. Iya, Yang terima kasih. sangat menyenangkan pagi ini buat kita semua. Ya. Oke, Ibu Sinta sudah siap standby, kita semua tentunya ya. Ya. Kebaktian pagi ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita sambut host kita yang luar biasa dari Jerman, Ibu Rosalin Tikwalu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, terima kasih Pak John. Praise the Lord. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ada sukacita? Pastinya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Amen. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amen. Sudah menerimanya. Amen. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di pagi hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom Online Minggu 11 Juni 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 pagi di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host Ibu Rosalin, saya sendiri dari Jerman, dan kedua, worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship, dan ketiga, doa prophetik Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, dan keempat, pengumuman Ibu Lea Sivalite SAK dari Surabaya, dan kelima, doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keenam, selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kita Pastor John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami dapat bangun dengan nafas kehidupan yang daripadamu di hari ini. Dan selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu, dan agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami dan keluarga CLCC agar selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Dan terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor John Sarbunan dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Tuhan, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian kita ini. Haleluya, amin. Amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah mulai memimpin ya ibadah kita di pagi hari ini. Mari saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan beberapa pujian pada pagi hari ini. Pujian yang sangat indah ya, tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Inilah pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama di pagi hari ini. Amen. Oke. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya.
Ya. Pujilah Aku. Tuhan. cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Suaranya hilang, Pak John. layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus layak kita sembah ya. Oke, satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus di pagi hari ini. Dan kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan, Engkau lihat hati kami pada pagi hari ini, Engkau selidiki hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada untuk menyembah Yesus di pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Haleluya. Oke, kita nyanyikan pujian ini ya bersama-sama dengan segenap hati kita. Health is life. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu?
Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku saat ini, aku ada kasih, semua karena kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih.
baik bagiku. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Sungguh baik Tuhan. Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan yang baik, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi waktu Indonesia dan malam waktu Jerman. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dimanapun kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus. Dari awal hingga akhir, kuatkan dia dan beri dia umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan, dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Amin. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukannya tiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus menyertainya. Dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada keselamatan.
Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan dari Hamburg, Jerman ya. Untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak John. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, tentunya malam ini semakin larut ya. Dan di Indonesia sudah waktu pagi dan kita bersyukur baik pagi maupun malam Tuhan hadir di waktu-waktu seperti ini. Dan saya percaya bahwa waktu-waktu kita yang kita lalui ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu orang-orang yang bijaksana, mereka akan tahu menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Karena Alkitab berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu kita mau mengisi waktu-waktu ini bersama dengan Tuhan supaya hal-hal yang jahat tidak menguasai kita semua. Katakan amin. Hal yang jahat tentu bukan berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, namun dia berasal dari segala pekerjaan iblis ya. Iblis itu adalah pembunuh manusia, dia itu adalah bapa pendusta dan dia itu adalah raja kegelapan, namun Kristus Yesus telah mengalahkan dia. Nah, karena itu hari ini sebuah tema yang diangkat yaitu cara kalahkan yang jahat ya. Yang jahat tentunya itu berasal daripada iblis dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita hadir dan kita mengalahkan yang jahat ya. Dan mari kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 21 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Ibu Rosalin dari Jerman akan membaca ayat-ayat firman di saat ini. Terima kasih Pak John. Yes. Nats hari ini yaitu Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Dalam kehidupan hari-hari hidup manusia ada dua sisi yang dia hadapi, yaitu kebaikan dan kejahatan. Nah, saudara, untuk menghadapi kejahatan ini, Tuhan ingin semua kita yang hadir pagi ini sesuai dengan ayat ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti Kristus telah mati di atas kayu salib, dan di saat dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan dia mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia yang berdosa akibat kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kejahatan umat manusia. Maka Alkitab berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan, mereka pasti akan mengalami kebinasaan. Mereka pasti dihukum di dalam kerajaan neraka. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan berikan yang disebut dengan anugerah itu, maka kasih dan pengampunan Tuhan beri kepada orang-orang yang mau bertobat dan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Allah Bapa kita di sorga, dia adalah Allah yang baik. Katakan amin. Yang jahat itu adalah iblis ya. Dan dia ingin kita mengalahkan yang jahat. Kemudian dan kita juga memenangkan yang baik. Amin. Yang baik kita harus menangkan, yang jahat kita harus kalahkan, saudaraku. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, saudaraku ya. Dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 27 ini, kita akan melihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengalahkan kejahatan, dan roh jahat seperti apa yang kita kalahkan, saudaraku. Ada 3 hal yang perlu kita pahami di pagi hari ini untuk bisa mengalahkan yang jahat. Maka ini kita bicara, kita sedang menghadapi peperangan rohani, saudaraku ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, semua kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang namanya peperangan rohani. Namanya peperangan rohani berarti kita menghadapi setiap gangguan, setiap ancaman daripada roh-roh jahat. Maka
tiga kebenaran tentang siapakah orang yang mengalahkan kejahatan dan roh jahat seperti apa yang kita perlu kalahkan. Yang pertama, yaitu Tuhan ingin kita kalahkan roh jahat dengan siasat jahatnya. Ya, siasat jahatnya itu yang mau berusaha untuk membunuh Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat yang ke-25. Yohanes 7 ayat 25. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus hadir di bumi ini, roh jahat mulai menguasai orang-orang jahat dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Sehingga ketika Yesus tampil di dalam acara perayaan Pondok Daun dan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, mereka kaget setengah mati. Sehingga beberapa orang yang di Yerusalem berkata, bukankah dia ini Yesus yang mereka mau bunuh? Nah, siapa yang mau bunuh Yesus? Ini adalah orang-orang jahat yang dikendalikan oleh roh jahat. Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata iblis itu adalah pembunuh manusia. Kalau kita lihat ya, satu ayat lagi ini sebagai perbandingan, kita perhatikan dulu tentang siapa iblis itu. Saudara, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 10, dan ini pasal 7, kita lihat di pasal 10, Yohanes 10 ayat 10 tentang siapa iblis itu. Mari kita perhatikan ayat ini. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Pencuri datang hanya untuk satu, mencuri. Yang kedua, membunuh. Dan yang ketiga, membinasakan. Namanya membunuh ini adalah pekerjaan dari si pembunuh. Nah, siapa si pembunuh itu? Dia adalah iblis, saudaraku ya. Karena itu, sayang kasih Tuhan, ini adalah roh jahat yang perlu kita kalahkan, saudaraku ya. Seperti firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita. Yesus bilang, aku datang dalam ayat ini supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Iblis tidak ingin manusia bahagia, iblis tidak ingin manusia hidup menang, iblis tidak ingin manusia diberkati, iblis tidak ingin manusia hidup sehat, sejahtera, iblis tidak ingin manusia hidup dalam keadaan baik. Maka dia pun berusaha untuk membunuh manusia, karena ini yang dia sudah upayakan, dia lakukan untuk Yesus ya. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh iblis, tapi karena dia benar-benar menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa. Jadi Yesus mati bukan karena iblis membunuh Yesus, tidak. Tetapi karena Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita semua, saudaraku ya. Dia rela mati demi kita, supaya kita yang harus mati, kita diselamatkan, saudaraku. Itu adalah puncak kasih Allah ketika Yesus ada di atas kayu salib. Nah, mari kita lihat hal yang kedua, saudaraku, kalahkan kejahatan. Nah, kejahatan yang kedua yang perlu kita kalahkan, ini juga masih bicara tentang roh yang kita hadapi dan kita kalahkan. Yang kedua, yaitu siapakah orang yang mengalahkan kejahatan, dan kejahatan seperti apa yang dia kalahkan. Yang kedua, ini kejahatan yaitu roh agamawi. Nah, ciri daripada roh agamawi itu dia penuh dengan kemunafikan dan selalu menjadi penentang Yesus ya. Dan roh ini ada pada orang-orang Farisi, ada pada ahli-ahli Taurat, saudaraku ya. Orang-orang yang kelihatannya hidup beragama, tapi mereka penuh dengan kemunafikan. Dan ini selalu menjadi penentang Yesus. Dan itu ciri daripada roh agamawi. Mari kita lihat di Yohanes pasal 7 ayat 26. Ya, Yohanes 7 ayat 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Ini roh agamawi ini bekerjanya begitu luar biasa di kalangan orang-orang yang sepertinya merasa dirinya lebih rohani, saudaraku ya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan ini adalah roh, saudaraku, roh agamawi yang penuh dengan kemunafikan. Nah, kemunafikan ini adalah hal yang sangat jahat, yang Tuhan benci, yang Tuhan tidak suka. Sehingga kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita disuruh untuk mengalahkan kejahatan yang kedua, itu bernama roh agamawi yang penuh dengan kemunafikan.
dan selalu dia menjadi penentang Yesus, ya saudaraku. Dan itulah sebabnya lihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak suka dengan Yesus dan mereka berusaha untuk bagaimana bisa menghalangi, bisa menghancurkan kehidupan Yesus. Ini roh agamawi, ini satu kejahatan di mata Tuhan yang Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini, kita jangan kalah terhadap kejahatan. Ya, kejahatan yang kedua ini bernama roh agamawi yang penuh kemunafikan, kita perlu kalahkan. Amin. Dan yang ketiga yang Tuhan ingin kita kalahkan yaitu sosangkasan Tuhan, kalahkan kejahatan yang ketiga. Yang jahat yang ketiga itu adalah roh buta rohani. Ya, buta rohani itu juga merupakan sebuah kejahatan yang membuat orang tidak mengetahui tentang dari mana Yesus berasal. Ya, kita lihat Yohanes 7 ayat 27. Yohanes 7 ayat 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Amin. Nah, yang ketiga yaitu roh buta rohani. Buta artinya tidak bisa melihat, buta artinya tidak bisa mengerti tentang sesuatu karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Sosangkasan Tuhan, dan ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang-orang buta ini, buta secara rohani ini, saudaraku, mereka perlu dicelikan matanya oleh Tuhan sehingga mereka bisa melihat sesuatu dengan benar. Ya, kadang-kadang orang buta ini dia lihat warnanya itu cuma hitam saja. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau orang buta dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, saudaraku ya. Dia pikir semuanya sama, saudaraku. Dan ini yang terjadi, saudaraku, yang Tuhan mau kita hadapi dan kita kalahkan. Kejahatan yang ketiga bernama roh buta rohani, saudaraku ya, buta rohani. Kemudian dia karena buta rohani tidak mengetahui tentang dari mana Yesus berasal ya. Saudara kasih Tuhan, lalu kita lihat apa hasilnya dari orang-orang percaya yang mengerti cara mengalahkan kejahatan yang jahat itu. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia lebih mencintai Yesus ya. Lawan kata dari mencintai Yesus yaitu membunuh atau menyakiti Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 25. Yohanes 7 ayat 25. Berapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Amin. Mereka mau bunuh karena mereka tidak mencintai Yesus. Mereka membenci Yesus. Nah, membenci itu sama dengan membunuh, saudaraku. Mungkin dia tidak memegang pisau atau benda tajam untuk menusuk seseorang dan kemudian orang yang ditusuknya itu mati. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, maka itu sama saja dengan dia membunuh orang, saudaraku ya. Dan inilah yang terjadi bagi orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Tapi kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan, kita mengalahkan kejahatan dan hasilnya membuat kita lebih mencintai Yesus, bukan sebaliknya ya. Jadi cuma ada dua saja. Kalau orang mencintai Yesus, dia tidak akan mau menyakiti atau membunuh Yesus. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mengasihi Yesus, maka dia pasti menyakiti Yesus, dia pasti menyalibkan Yesus, dia pasti mengecewakan Yesus, dia pasti membunuh Yesus ya. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Dan kita lihat bahwa ini yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus dulu itu, saudaraku. Dan orang-orang Romawi, pasukan tentara Romawi itu hanya mereka sebagai pelaksananya saja, mereka sebagai eksekutor, tapi sesungguhnya pelaku kejahatan yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini ya, yang dikuasai oleh roh jahat, saudaraku. Roh-roh yang benar-benar menguasai mereka, saudara, pada waktu itu. Lalu mari kita lihat apa hasilnya bagi orang yang mengalahkan kejahatan. Yang kedua, ini dia. Hasil yang kedua bagi orang yang mengalahkan kejahatan, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu sama dengan yang diurapi ya, itu artinya Kristus yaitu diurapi, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 26. Ya, Yohanes 7 ayat 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya.
Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah, Amin. ini adalah Kristus yang berarti diurapi. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Diurapi untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk melepaskan orang-orang yang terikat, mencelikan mata yang buta, memberikan pengharapan, memberikan kabar baik, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan menderita, memberi makan orang-orang yang dalam kelaparan. Itu orang-orang rapi, mereka selalu melakukan hal yang baik ya, seperti Kristus ini, saudaraku ya. Dia punya belas kasihan yang luar biasa, suka menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, saudaraku, ini penting. Dan kita lihat yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, saudara, hasil dari orang yang mengalahkan kejahatan, kita perhatikan yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Dia tahu dari mana Yesus berasal. Yesus berasal dari mana? Jawabannya dari sorga. Amin, saudaraku ya. Pribadi yang datang dari sorga itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan dia datang menyelamatkan kita yang percaya, kemudian kita dibawa masuk lagi ke dalam kerajaan sorga. Maka itu kesetiaan kita dalam ibadah-ibadah seperti ini merupakan sebuah investasi. Kita sedang menabung, ibarat kita sedang mengumpulkan sangu kita, bekal kita di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 27. Ya, Yohanes 7 ayat 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ini berlaku bagi orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat ini. Mereka tidak mengerti Yesus itu asalnya dari mana. Mereka cuma tahu Yesus itu anak seorang tukang kayu, ayahnya bernama Yusuf, ibunya bernama Maria, dan saudara-saudara Yesus itu mereka kenal. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus ini adalah pribadi Allah yang datang dari sorga. Tapi kita semua, orang-orang yang mengalahkan yang jahat, kita orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, akhirnya kita tahu dari mana Yesus berasal. Jawabannya dari sorga. Amin. Amin. Mari kita lihat sebagai perbandingan, saudaraku, kita compare, kita lihat di pasal 14, Yohanes 14, disinilah Yesus pada saat dia sebelum berpisah dengan murid-muridnya, dia telah menyampaikan pesan ini. Dan ayat ini saya senang sekali, saya suka khotbah di dalam acara-acara ibadah seperti untuk kematian ya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, silakan. Rumah Bapa judulnya. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Supaya di tempat di mana aku berada, yaitu di sorga, Tuhan ingin saudara dan saya yang setia pada Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan dalam kita beribadah, kita melayani, kita pun berada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari ini. Orang-orang yang berada dalam kerajaan sorga, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengalahkan kejahatan. Tapi kalau orang-orang tidak bisa mengalahkan kejahatan, artinya dia takluk kepada kejahatan dan dikuasai oleh kejahatan, maka dia tidak mempunyai tempat di dalam kerajaan sorga. Katakan amin ya. Tuhan cinta orang berdosa, namun Tuhan benci perbuatan dosa itu. Saudara, firman Tuhan pagi ini sudah disampaikan dan kita renungkan firman Tuhan ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, kembali lagi Ibu Rosalin akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Bentar Pak Jo. Bukan. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa.
Ya, Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Kami selalu memuji nama-Mu Tuhan. Ya, Dan Yesus. ampunilah kami ini yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Dan kami selalu memuja nama-Mu yang kudus dan setia melakukannya. Firman-firman yang Kau ajarkan melalui gembala kami, Pastor Ya, John Yesus. Sarbunan, yang selalu setia melayani kami setiap hari pagi maupun malam. Lindungilah kesehatannya dan demikian juga terhadap keluarga besarnya, dan juga jauhkan dari penyakit dan kejahatan. Terhadap Yesus memberkatinya. Tuhan Amin. Yesus memberkatinya. Kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman yang diajarkan kepada kami, yang selalu kami taati. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Rosalin. Ya. Yang sudah menemukan doa yang Amin. sangat indah sekali buat firman Tuhan sebagai peneguhan firman ya. Tuhan berkati Bu Rosalin dan Pak Bruri. Ya. Amin. Terima kasih Amin. Pak John. Yes. Ya. Bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema dan buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menaikkan doa profetik. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah turun Kak John. Ya. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord, kasih tepuk Amin. tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Silakan Bu Lea. Ya, Bu Lea, karena dia ini HP-nya ada sedikit masalah, jadi tadi dia kasih tahu ada sedikit trouble sehingga mungkin masalah sistem jadi harus diinstal ulang lagi. Ya, nanti saya bacain, Pak John. Ya, ini baik ini. Ya, ini ada sedikit. Oke, sudah muncul. Ya, silakan. Iya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat gereja Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Som pagi lebih, menyegarkan di ibadat gereja CLCC, dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Ucapan syukur buat pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbona MA di Surabaya dan Kediri pada hari sudah berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Pada hari Kamis tanggal 8 Juni di ibadat Surabaya dan Jumat tanggal 9 Juni ibadat pemberkatan nikah pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 25 Juni 2023 Ibu Shirley Tikwalu dari Hamburg, Germany. Dan kedua 26 Juni Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya, putranya Ibu Nindi Erawati dari Surabaya. Dan ketiga 29 Juni 2023 Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Dan keempat 30 Juni 2023 Saudara Norma Widayanti Surabaya. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.
sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati untuk pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Amin. Ibu Rosalin dan Pak Ruri. Ya, amin. 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 Gimana? Yes. Ya. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum, tidak ada doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan. Silakan Pastor John Sarbunan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Ruri dan Bu Rosalin ya pagi ini, dan semua kita yang hadir pagi ini. Tentunya kita semua sukacita ya untuk puji-pujian, doa dan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan saya percaya mujizat masih terjadi bagi orang-orang yang ingin melakukan hal yang baik dalam hidup mereka. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, bahwa mujizat masih tetap ada bagi semua kita dalam hidup ini, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Amin. Yesus, ku percaya. Pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Amin. Yesus, ku percaya. Haleluya.
namanya Yesus. Yang percaya katakan, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi ibadah kita akan berakhir dan puji Tuhan hari ini sudah bergabung ya bersama dengan kita juga ada Pak Yonatan Ponidi. Puji Tuhan ya, meskipun beliau terlambat pagi ini, tapi puji Tuhan ya sudah bisa mengikuti. Nanti malam pun kita akan ketemu lagi Bapak Ibu sekalian, dan nanti untuk renungan firman-Nya nanti saya kirim ya ke Pak Yonatan. Oke, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, Bu Rosalin dan Pak Bruri, ini ada sahabat kita, adalah Pak Yonatan Ponidi dari latar belakang Muslim. Mungkin Pak Yonatan Ponidi bisa bercerita sebentar, biar didengar oleh Pak Bruri dan Bu Rosalin ya, Opa dan Oma di Jerman. Ya, silakan bisa buka mic. Mic bisa dibuka di kiri pojok bawah ya. Ya. Selamat pagi, saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya saksikan bahwa saya pribadi itu berasal dari Muslim dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, dan puji Tuhannya diperkuat oleh pengertian firman Tuhan dari hamba-hambanya, dan diperkuat juga sama mendapat istri yang seiman. Ya, puji Tuhan, mungkin itu yang saya saksikan, Om. Ya, juga. Ya, bisa lanjut. Terima kasih atas perkenalannya. Ya, ya ini mungkin, ya ini mungkin masalah 3 hari yang lalu ketemu. Oh, sudah pernah dengar Pak Bruri ya? Ya. Ya. Sudah. Ya. Jadi puji Tuhan, jadi seorang latar belakang Muslim, juga pernah berkecimpung di dunia perdukunan dan mantan dukun ya, dan Tuhan tangkap dia, puji Tuhan. Dan hari ini dia menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama, dan nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang juga dalam pergumulan, persoalan ya. Kita akan doakan bersama-sama. Berdoa untuk Pak Bruri, ucap syukur bahwa operasinya sudah selesai. Dan untuk Ibu Rosalin, untuk nanti bulan depan, kita minta kuasa Tuhan yang bekerja melalui tangan dokter, sehingga tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membahayakan. Semua dilancarkan Tuhan, semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Juga untuk Pak Yonatan dan istrinya, Ibu Magdalena ya, yang kita akan doakan hari ini sudah bersama dengan kita, dan semua yang hadir tentunya yang lain-lain, puji Tuhan Ibu Sinta, juga yang semua yang sudah hadir pagi ini kita akan doakan supaya semua dalam perlindungan Tuhan. Ini ada permohonan doa dari juga Ibu Weli Hukubun, dan dia minta untuk dukungan doa untuk cucunya, anak Arsenio, supaya pintar, yang biasa bisa bicara ya dengan baik. Kita doakan supaya kesehatannya juga baik, cucu-cucu yang lain juga dalam
kondisi baik semuanya. Oke, mari kita satu dalam doa bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya mujizat masih ada dan mujizat masih terjadi bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang mengalahkan yang jahat dan memenangkan hal yang baik. Tuhan, kami doakan pagi ini untuk Pak Bruri dan Bu Rosalin dari Jerman. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, bersama dengan semua anak mantu cucunya. Semua diberkati dalam usaha mereka, dalam studi mereka, karir, pekerjaan mereka. Demi nama Yesus. Amin. Dan Tuhan berikan juga, oh Tuhan Yesus, untuk rencana bulan depan, Bu Rosalin juga akan bertemu dengan dokter yang akan, ya Tuhan Yesus, menangani kesehatan kakinya. Hikmat akal budi turun atas dokter ini. Kami doakan Tuhan urapi dia, sehingga dengan pengetahuan ilahi, pengetahuan surgawi, dia bisa menolong Bu Rosalin, sehingga oh Tuhan, operasi ini tidak ada yang gagal, tidak ada yang terhambat, terhalang, semua akan dilancarkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ibu Rosalin tertolong, terselamatkan, dan kami berdoa, Tuhan terima kasih, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk Pak Bruri, Bu Rosalin, dan juga berencana atas kehendak Tuhan, beliau akan datang ke Indonesia. Tuhan tolong, semua dipersiapkan dengan baik. Kami doakan, dilancarkan, dimudahkan semuanya. Urusan-urusan yang belum terselesaikan, kami berkata di tahun 2023 ini, semuanya terselesaikan satu dengan yang lain. Untuk masalah tanah, untuk masalah rumah, semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam tuntunan Tuhan, kami doakan, Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berikan kelancaran, kemudahan untuk pembayaran, untuk keuangan. Kami doakan dalam nama Yesus, yang tertunda menjadi lancar dalam nama Yesus, yang oh Tuhan tertutup terbuka dalam nama Yesus, pintu-pintu yang terkunci Tuhan bukakan saat ini juga. Kami doakan dalam nama Yesus yang sudah hilang, oh Tuhan, dari kehidupan mereka, Tuhan kembalikan itu lebih lagi, apa yang menjadi hak dari Pak Bruri dan Bu Rosalin, Tuhan kembalikan supaya mereka pun boleh menikmati apa yang menjadi bagian mereka, apa yang menjadi hak mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan. Terkhusus kami berdoa juga untuk Ibu Sandra, oh Tuhan, putri yang besar, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan pulihkan semuanya, sehingga dia memiliki, oh Tuhan, kestabilan secara emosi, secara psikologi, secara psikis. Kami doakan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua dalam kontrol Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yonatan, Ponidi, dan juga Ibu Magdalena. Tuhan pakai mereka di hari ini menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Jangan takut Pak Yonatan, Bu Magda, engkau punya Tuhan yang besar, yang menyediakan semua yang kau butuhkan, yang engkau perlukan. Tuhan sudah perintahkan hari ini engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang sudah engkau miliki, Tuhan tambahkan dalam nama Yesus. Yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah, yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang melayani, dan engkau akan melayani untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, jiwa-jiwa yang, oh Tuhan, mereka tertolak, mereka terlupakan, mereka tidak terjamah. Tuhan taruh itu di hati Pak Yonatan bersama dengan istrinya Ibu Magna, membawa jiwa-jiwa ini bagi Tuhan, dan kami doakan dalam nama Yesus. Ada tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat ajaib akan menyertai pelayananmu. Jangan takut, Tuhan akan membungkus engkau dengan kuasanya, darahnya. Tuhan akan memproteksi engkau sehingga engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Dan ingat ini baik-baik, tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Dan karena itu Tuhan ingin engkau benamkan diri lebih dalam, di dalam hadirat Tuhan, engkau menantikan Tuhan, sehingga kuasa supranatural, kuasa surgawi, itu akan melingkupi engkau. Ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Hal-hal yang dahulu jangan ingat-ingat lagi. Sekarang arahkan mata dan hatimu untuk memandang Yesus adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan bersama dengan Tuhan, engkau menang. Bersama dengan Tuhan, engkau mencapai apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Jangan takut, Tuhan mengerti semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Yonatan dan Ibu Magda mulai hari ini. Jadikan mereka menjadi saksi Tuhan
menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu, semua yang sudah hadir di pagi hari ini, Tuhan memberkati juga Bu Sinta, Tuhan memberkati juga Johan, Tuhan memberkati juga Cindy James, Tuhan memberkati semua yang hadir di pagi ini, tidak terkecuali. Bahkan teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan kami doakan, sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan Bu Lea, sembuhkan Michael, sembuhkan juga Tuhan Pak Darmawan Lim di Kota Medan, sembuhkan juga dalam nama Yesus Ibu Linda Effendi, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, Ibu Desi, sembuhkan Ibu Onggyo Kim, sembuhkan sahabat-sahabat yang juga terganggu kesehatannya. Dalam nama Yesus, sembuhkan Ibu Nini Rawati, sembuhkan cucunya, anak Dev, Samuel, dan juga Eleanor, juga Kimberly, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan juga Tuhan, Ibu Meliawati, sembuhkan Tuhan, anak-anakmu yang dalam keadaan kondisi kesehatan terganggu. Aku berkati mereka di hari ini, dalam nama Yesus, aku berkata kepadamu saat ini juga, Tuhan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya, Tuhan memenuhi engkau dengan segala anugerahnya, Tuhan memenuhi engkau dengan segala mujizat-mujizat yang terbaik, Tuhan memenuhi engkau dengan berkat yang melimpah, baik keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, semua diberkati. Roda keuanganmu akan berjalan dengan baik, roda bisnis, pekerjaan, karirmu akan berjalan dengan baik. Tuhan akan membuat semakin baik, dan terus baik, semakin naik, meningkat di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kekalahan, tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi dalam nama Yesus kerugian, tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi ketakutan dan kekhawatiran, semuanya sudah berakhir dalam nama Yesus. Dan hari ini aku berkata, tidak ada lagi kebocoran di mana-mana, semuanya terselamatkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini anak-anakmu sudah siap untuk mengasihi Tuhan, dan semua kita yang percaya di pagi hari ini, kita diberikan kuasa untuk menerima berkat dan menjadi berkat, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Mari Bapak Ibu, di tangan kita ada kuasa Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dengan arahkan mata tertuju hanya pada Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, aku berkata hari ini juga, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah keuanganmu, kesehatan tubuhmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karir pekerjaanmu, diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini, engkau percaya terima berkat. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian nanti malam disertai perjamuan kudus, dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, kebaktian sepanjang bulan ini, kebaktian sepanjang tahun ini diberkati. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Praise the Lord. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat malam Pak Bruri Rosalin. Jerman, selamat beristirahat ya. Ya, selamat pagi Pak Yonatan dan Ibu Magda. Oke, Tuhan memberkati. Nanti tetap semangat. Tetap semangat ya. Ya. Selamat bergabung ya. Ya. Sama Ibu Magdalena ya. Magdalena, betul. Kemarin mereka ke tempat kami, Bu Rosalin, Pak Bruri. Oh ya. Mereka ingin tahu gerejanya di mana, dan mereka minta didoakan, puji Tuhan. Lalu kita banyak sharing, setelah itu mereka pulang, dan malam kemarin mereka ikut ibadah bersama-sama lagi. Ya. Dan pagi ini mereka ikut. Oke, kita mulai Pak Yonatan jam 4 ya. Pagi jam 4, malam jam 7 malam. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi ya. Ya, nanti malam. Siapkan roti ya dan anggur nanti malam. Tuhan berkati kita semua untuk perjamuan kudus. Ya, God bless you. Bye-bye. God bless you. Bye. Amin. Ya. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu, Pak Jo. Selamat hari Minggu, Bu Rosalin, Pak Bruri, Pak Yonatan, dan teman-teman semua. Selamat beristirahat ya, Pak Bruri, Bu Rosalin. Ya. Tidur yang nyenyak ya. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Amin. Salam buat semua di Jerman ya. Ya, Pak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.